Cerita diawali dengan seorang pria yang tengah mengejar seseorang untuk membalaskan dendamnya. Pria itu bernama Park Tae-jung. Awalnya hidup Tae-jung berjalan normal. Tae-jung bekerja sebagai pengantar makanan. Ia juga rajin dan baik hati. Tae-jung juga memiliki adik bernama Tae-jin yang suka belajar sambil live YouTube. Selain sebagai pengantar makanan, Tae-jung juga berencana membuka toko bunga. Dibantu teman-temannya juga pacarnya bernama Suji. Semua berjalan baik-baik saja, hingga suatu malam saat makan di depan minimarket, Tae-jung menemukan sebuah ponsel yang berdering, dan ia mengangkatnya. 여보세요? Terdengar suara seorang wanita yang bilang jika itu ponselnya, dan meminta Tae-jung mengantarkannya. Awalnya, Tae-jung menolak. Tapi, wanita itu memaksa dan bilang akan memberi 300.000 won, jadi Tae-jung pun setuju. Saat sampai alamat, suasananya amat suram. Wanita tadi meminta Tae-jung meletakkan ponselnya di kotak telepon umum di dalam sebuah terowongan. Dan saat kotak telepon itu dibuka, uang yang dijanjikan sudah ada di sana. Setelah selesai, Tae-jung pun buru-buru kembali, dan kaget saat truk sampah hampir menyerempetnya. Keesokan harinya, hari masih berjalan normal. Tae-jung mengadakan peringatan kematian ibunya bersama Tae-jin. Sampai saat Tae-jung tengah merapikan bunga-bunganya, tiba-tiba polisi datang menangkapnya dan mengacaukan tempatnya. Tae-jung dibawa ke kantor polisi dan dituduh sebagai tersangka pemerkosaan dan pembunuhan mutilasi. Di ruang interogasi, Tae-jung bersikeras bilang bukan ia pelakunya, tapi polisi tak mempercayainya karena bukti mengarah padanya. Berita ia menjadi pembunuh tersebar di mana-mana. Teman-temannya datang menemuinya dan meyakinkan Tae-jung jika mereka akan membantu. Mereka juga bilang agar Tae-jung sabar, apalagi kini semua info pribadi Tae-jung bocor ke publik. Suji syok mendengar kabar itu, tapi ia tetap tegar. Suji kemudian menyewa seorang pengacara, bersama Tae-jin dan teman-teman Tae-jung. Keesokannya, Suji menemui Tae-jung. Saat Suji mendengar Tae-jung bilang bukan aku pelakunya, tangisnya pun pecah dan merasa lega. Itu kata-kata yang ingin didengar Suji. Pengacara mulai menjelaskan tentang kasus Tae-jung. Jadi Suji, Tae-jin, dan teman-teman mulai menyusuri dan menyusun kembali jadwal Tae-jung 2 hari sebelum penangkapan untuk membenarkan alibinya. Pergerakan Tae-jung yang sudah tersusun pun hanya kerja, dan kerja. Melihat jadwal Tae-jung, pengacara pun optimis bisa memenangkan kasus. Kemudian, sidang pun dimulai. Pengacara mulai menjelaskan tentang jadwal Tae-jung dan bilang jika Tae-jung pemuda baik-baik. Tapi, saat jaksa mulai bicara, jaksa itu bilang jika rute pembunuhan dan pembuangan mayat itu sama dengan rute yang dilalui oleh Tae-jung. Dan kegiatan Tae-jung seperti meletakkan benda dan membantu nenek memindahkan koper sama persis dengan keadaan koper mayat. Ponsel yang ia temukan juga ponsel milik mayat itu. Dan di foto lokasi pembunuhan ada gelangnya juga. Tae-jung pun bingung, ini tidak mungkin. Bahkan yang lebih aneh, cairan tubuh yang ditemukan dalam mayat saat otopsi teridentifikasi DNA milik Tae-jung. Semua bukti mengarah padanya, dan Tae-jung pun histeris. Tae-jung divonis penjara seumur hidup.
Suji menemuinya dan bilang pengacara mereka berhenti. Suji diam sejenak, lalu menanyakan gelang Taejung. Dan gelang itu ternyata hilang. Suji merasa frustasi dan mulai percaya Taejung pelakunya. Suji pun akhirnya memutuskan hubungannya dengan Taejung. Dan kemudian, Taejung pun dipindahkan ke rutan dan disambut napi lain yang siap menghajarnya. Suatu hari, orang bernama Kim Sang-rak menemui Taejung dan mengaku sebagai pengacara. Taejung pun memohon agar dibantu. Taejung menceritakan tentang gelang dan ia rasa gelang itu jatuh di kamar Taejin. Sang-rak pun bilang akan memeriksanya. Saat Taejung hendak kembali, napi lain menariknya dan membawanya menemui ketua napi bernama Doksu. Katanya, Doksu tak suka melihat pelaku pemerkosaan. Saat kembali ke selnya, rekan satu selnya melemparinya, dan Taejung hanya bisa ketakutan. Keesokannya, setelah selesai makan, anak buah Doksu membawanya ke kamar mandi, dan Taejung pun dihajar di sana. Kemudian, Sang-rak kembali lagi dan bilang jika ia menemukan Taejin tewas bunuh diri. Taejung depresi, ia menangis histeris, bahkan mencoba mengakhiri hidupnya, tapi berhasil diselamatkan. Dan Taejung juga menolak kunjungan teman-temannya. Saat Taejung hadir di gereja, napi yang membantu pendeta bernama Yongsik mencoba bicara padanya. Yongsik memberikan nasihat baik agar Taejung lebih semangat hidup dan banyak belajar, meski ini perjalanan yang sulit. Dan nasihat itu masuk ke hati Taejung. Hari-hari berikutnya, Taejung berusaha menyibukkan diri. Ia mulai berolahraga, menanam pohon, mengambil tes sertifikasi, juga latihan bela diri. Hari-hari berjalan sulit, tapi kini Taejung punya semangat hidup dan punya teman. Lima tahun telah berlalu, dan orang yang menjebak Taejung bernama An Yohan masih melakukan hal yang sama. Taejung berkelakuan baik, dan bahkan sipir penjara bernama Chulhwan mengobrol tentang tanaman bersamanya. Tak lama kemudian, Yongsik datang dan memberikan gelangnya yang ternyata ia dibebaskan hari ini. Taejung senang Yongsik bebas, tapi ia juga sedih karena kehilangan teman baiknya. Saat Taejung duduk, ia melihat napi baru yang dibuli. Saat ia bertemu napi itu di gereja, betapa terkejutnya Taejung saat napi itu bilang jika ia dijebak setelah menemukan sebuah ponsel. Dan juga bilang jika Sang-rak sebagai komplotan penjebaknya. Setelah Sang-rak menemui ibunya tewas. Taejung pun syok mendengarnya. Dan keesokan harinya, napi itu ditemukan tewas bunuh diri. Taejung pun inisiatif menemui Sang-rak. Sambil emosi, Taejung tanya, "Taejin sebenarnya dibunuh kan?" Sang-rak pun tersenyum dan bilang jika ia yang membunuh Taejin. Dan mulai sejak ini, Taejung pun mulai memikirkan pembalasan dendam. Ia duduk di gereja, lalu mengambil paku di kursinya. Nah, itu tadi episode 1 dan 2 The Manipulate. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.